Sebenarnya kejadian hari ini adalah, istilah saya adalah memanen ketidakjujuran pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan BUMN selama ini. Itulah dipanen sekarang. Saya ingin beritahu, jadi penyebabnya adalah kenaikan BBM ini penyebabnya adalah membengkaknya subsidi karena kenaikan harga yang disebabkan oleh kurs rupiah, bukan karena harga kurs rupiah. Bang, bisakah dideskripsikan Bang, sebetulnya persoalannya di mana ini? Pilihan kebijakan kenai BBM harus diambil oleh pemerintah di tengah di balik latar begitu problem sistemiknya terkait dengan kebijakan pengelolaan energi ini yang nampaknya pemerintah kita melihatnya sudah mengarah ke kebijakan liberalisasi energi. Silakan Dr. Muhammad Said Didu. Terima kasih Bapak-Bapak. Kebetulan saya hampir 10 tahun sebenarnya bagian sebagai pembahas tentang bagaimana subsidi dilaksanakan. 10 tahun dengan DPR. Bahkan pernah saya sekali diusir oleh salah seorang menteri karena tidak setuju formula yang digunakan. Dan saya harus dikeluar dari sidang DPR karena diusir oleh Menko, salah satu Menko. Karena saya bertahan dengan prinsip saya. Saya dulu bertahan tuh menyatakan saya tidak setuju menggunakan harga BBM memakai formula MOPS plus alpha. MOPS plus alpha itu adalah harga rata-rata kilang di Singapura ditambah dengan alpha. Alpha itu adalah margin, pajak, penyusutan, biaya angkut, dan lain-lain. Nah, tapi itu jauh lebih bagus dibanding sekarang. Dibanding sekarang tidak ada formula sama sekali. Sehingga kita tahu angka yang dikeluarkan Presiden tentang angka keekonomian berbeda dengan dikeluarkan Menteri Keuangan, berbeda dengan yang dikeluarkan Menteri SD. Angka keekonomian, ya kan? Nah, akhirnya saya hanya ingin menyatakan sebenarnya kejadian hari ini adalah, istilah saya adalah memanen ketidakjujuran pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan BUMN selama ini. Itulah dipanen sekarang, ketidakjujuran. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa minggu lalu sebelum menyatakan harus menaikkan BBM, semua pejabat yang terkait dengan keuangan menyatakan APBN kita aman-aman saja, APBN kita surplus, pengelolaan utang kita sangat baik, sangat terkendali, semua dinyatakan baik-baik. Nah, itu kan namanya ketidakjujuran. Kemudian tentang BUMN, Menteri BUMN di mana-mana kan menyatakan sudah makin baik, ternyata boroknya ketahuan. Dan tahun 2018 saya sudah menyatakan 2017 bahwa akan sampai saatnya nanti sampah-sampah yang disembunyikan di bawah karpet BUMN akan tidak bisa lagi ditutupi. Dan saya sudah menyatakan di situ bahwa Pertamina akan menghadapi masalah. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan pemerintah yang disembunyikan di Pertamina. Nah, jadi permasalahannya sekarang, kenapa subsidi BBM ini terpaksa dilakukan? Nah, tidak ada jalan lain karena memang sudah tidak ada jalan lain akibat ketidakjujuran selama ini. Tapi publik harus paham, janganlah dibohongi bahwa kenaikan BBM ini karena kenaikan harga minyak dunia. Tidak. Kenapa saya katakan demikian? 2008 Menteri Keuangannya sama, yaitu Sri Mulyani. Saya sekretaris Kementerian BUMN, yang demo setiap hari adalah partai penguasa sekarang. Jadi kerjaan saya itu adalah meminta staf saya merekam semua suara demo, habis itu saya putar di ruangan saya untuk mendengarkan aspirasi apa di rakyat saat. Apa yang terjadi? Saat itu harga crude itu $140. Crude $140. Tapi
Tapi harga ini saat itu Rp6.000 harga premi. Jadi ya Petralite ya 6.750 juga kira-kira. Nah, tapi saat itu dipilih pemerintah untuk mensubsidi, tidak menaikkan. Oke. 2012 terjadi lagi, ya kan? Itulah saat itu Presiden Jokowi sebagai Gubernur DKI mengeluarkan pernyataan, saya tidak setuju tuh BLT, ya kan? Keluarkan pernyataan itu, saya tidak subsidi membakar BBM, subsidi untuk dibakar, kan keluar pernyataan itu kan? Itu betul saat itu. Nah sekarang, saat itu Rp6.000, 2012 tidak dinaikkan juga, oke? Tapi dinaikkan subsidi. Tahun 2022 harga minyak sebenarnya 80-an, $90. Tapi kenapa harga tinggi sekali? Saya ingin beritahu, jadi penyebabnya adalah kenaikan BBM ini penyebabnya adalah membengkaknya subsidi karena kenaikan harga yang disebabkan oleh kurs rupiah. Bukan karena harga kurs rupiah. Kurs rupiah tahun 98, tahun 2008 itu 9.000. Sekarang 15.000, hampir 70%. Jadi berhentilah membohongi rakyat bahwa karena kenaikan harga minyak dunia maka harga BBM dinaikkan. Itu bohong. Itu karena kurs. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak mampu mensubsidi? Ya kan? Kenapa tidak mampu mensubsidi? Tahun 2008, cicilan utang kita itu sekitar 100 triliun. Pendapatan negara sekitar 1.000 triliun. Jadi untuk nyicil utang itu kira-kira 10% dari pendapatan penerimaan negara. Oke? Nah, sehingga masih ada ruang untuk mensubsidi, ruang fiskal untuk mensubsidi. Dan disuruh saat itu dibikin BLT sekaligus, bantuan langsung tunai. Yang dikatakan bantuan istilahnya dulu tuh yang anti bantuan langsung tewas, pokoknya macam-macam istilahnya, lucu-lucu gitu. Nah, sekarang APBN pendapatan penerimaan negara naik besar sekali karena kenaikan harga minyak, harga batu bara, harga CPO. Coba Anda bayangkan harga batu bara 2008 itu kira-kira $60, sekarang hampir $400. Oke? Jadi, Nah, sekarang, tapi penerimaan negara menjadi 2.200 triliun. Tapi yang dipakai bayar utang dan cicilan utang itu 850 sampai 900 triliun. Artinya 35 sampai 40% penerimaan negara itu dipakai untuk bayar utang. Jadi bukan karena tidak ada uang. Uang dipungut dari rakyat banyak sekali dengan kenaikan pajak, PPN, macam-macam naik semua. Nah, tapi habis untuk bayar utang. Jadi kesimpulan saya adalah salah, adalah kebohongan apabila pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM disebabkan karena melemahnya kurs rupiah mendekati 70% dibanding 2008. Adalah sangat salah menyatakan bahwa keuangan negara tidak mampu membayar subsidi. Oke, karena penerimaan negara meningkat sangat drastis menjadi 2.200 triliun. Dari 2008 itu hanya 1.000 triliun, 2 kali lipat. Nah, penerimaan negara jadi tidak mampu membayar karena sebagian besar, 35 sampai 40% penerimaan negara dipakai untuk membayar utang. Nah, jadi itu sederhana sekali pemikirannya. Nah, sekarang saya tidak ini fakta yang saya Anda tahu cara saya bicara dengan angka, saya nggak biasa berteori-teori jauh sekali. Apa sih biang semuanya ini sebenarnya? Biangnya adalah pada saat Presiden tahun 2008 menggunakan Pertamina sebagai tempat pencitraan yang menyatakan BBM satu harga. Ingat? BBM satu harga. Nah, saat itu masih ingat dulu ada salah satu dirut Pertamina hanya 3 bulan dipecat. Nggak usah kita sebutkan namanya. Dipecat karena dia menolak cara ini. Masa Manik? Ya, saya. Nah, dia dipecat karena menolak cara perhitungan ini. Nah, saya menghormati orang-orang seperti itu. Menghormati orang-orang yang punya jiwa merdeka dibanding penikmat jabatan. Nah, saat itu, ingat, 2008 itu mendekati pemilu 2009, sehingga diauditlah Pertamina, maka keluar hasil audit bahwa pemerintah punya kompensasi yang tidak dibayar ke Pertamina. Itulah menyebabkan Pertamina langsung untung supaya dibedaki bebannya untuk menghadapi pemilu. Maka
laba BUMN tahun 2019 itu 211 triliun, lebih 200 triliun. Karena semua dibedaki. Setelah itu turun semua anjlok karena ketahuan bedaknya terlalu tebal. Nah, ini kan kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Ya itulah, tapi nggak usah saya nggak usah dibuka detailnya. Itulah salah satu sebabnya Said Didu harus diberhentikan sebagai komisaris Bukit Asam. Itu salah. Karena ada hal yang harus saya sebenarnya kalau kita ketemu empat mata tidak di publik, saya bisa buka apa penyebabnya sebenarnya. Itulah. Nah, jadi biang semua ini adalah ada istilah kompensasi. Saya ingin jelaskan ke publik, kompensasi itu tidak dikenal dalam APBN, tidak dikenal. Itu adalah akal-akalan untuk pemerintah menjadi bebas. Oke, kompensasi itu adalah kata di dalam pasal 66 Undang-Undang BUMN yang menyatakan apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada BUMN. Ya, kompensasi yang dimaksud adalah ditambahkan adalah seluruh biaya ditambah margin yang layak. Itu penjelasannya. Jadi tidak ada kata istilah kompensasi di bawah itu. Nah, kompensasi bentuknya adalah subsidi, pernyataan modal negara, PSO, itu bentuk kompensasi. Nah, kenapa bahaya sekali kompensasi itu ada? Begini bedanya kompensasi dengan subsidi. Subsidi itu dibahas dengan DPR, Pak Kurtubi dulu teman kita membahas, karena yang harus tegas dalam subsidi itu adalah 3 hal. Jenis apa yang disubsidi, jumlahnya berapa, kuotanya berapa, siapa saja yang boleh mendapatkan itu subsidi, dan 4 hal, dan APBN-nya berapa, harganya berapa. Nah, itulah dulu harga yang disetujui MOPS plus Alpha untuk subsidi premium. Kompensasi adalah memberikan penugasan kepada BUMN atau pihak lain untuk memperjualbelikan barang dan jasa. Jumlahnya tidak ditetapkan, harganya tidak ditetapkan, sasarannya tidak ditetapkan. Nah, nanti penggantian. Nah, di sini potensi pelanggaran undang-undang yang sangat besar karena dana kompensasi dimasukkan dana cadangan dan tidak boleh kita membelanjakan 1 sen rupiah pun yang posnya ada, tapi cadangannya dipakai. Oke, lihat bahwa kompensasi tadi. Nah, itu yang digunakan sekarang, terus bahwa itu dana kompensasi. Menurut saya inilah penyimpangan. Tapi DPR juga diam aja. Karena nggak boleh sebenarnya ada penggunaan dana tidak ada dalam APBN. Nah, dari Kementerian Keuangan menyatakan lengkap kok legalnya, ada peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan kompensasi adalah melegalkan pelanggaran hukum. Itu namanya melegalkan pelanggaran hukum. Karena itu tidak diizinkan oleh undang-undang, bikin peraturan di bawahnya. Kalau gitu begini aja lah. Kalau memang boleh begitu, maka seluruh anggaran subsidi, anggaran pembangunan sektor ini dimasukkan sebagai dana cadangan. Rinciannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kan begitu aja. Biar sekaligus saja kayak negara komunis gitu kan. Nah, ini kan lucu. Jadi dia membenarkan bahwa landasinya ada karena ada peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan itu kanlah hanya melegalkan keinginan Menteri Keuangan, bukan berdasarkan undang-undang. Nah, jadi saya kesimpulan saya, satu, bahwa saya orang dulu yang pernah pada saat keuangan membaik, saya memang agar subsidi BUMN ini ditata ulang. Karena banyak yang menarik yang sering saya katakan, BUMN ini salah sasaran. Pertanyaan saya, kompensasi itu ada sasarannya nggak? Kan nggak ada, ya kan? Kalau subsidi dulu ada sasarannya. Premium daerah ini kuotanya sekian, ini kuotanya sekian, ini kuotanya sekian. Nah, kalau dipupuk lebih begini lagi, by name by address. Itu pupuk, by name by address. Kalau ini nggak. Tapi sekarang dinyatakan salah sasaran. Memang pemerintah pernah menetapkan sasarannya? Kan nggak pernah. Kok dianggap salah sasaran? Kan lucu. Nah, terus menyatakan dinikmati orang kaya. Nah, oke, tapi sekarang dengan data BPS yang dianggap orang miskin adalah pengeluaran Rp505.000 per bulan, Rp505.000 adalah orang miskin, berarti yang belanja Rp505.000 itu orang kaya. Saya katakan itu bukan 70%. Kalau gitu definisinya 100% penikmat BBM itu adalah orang kaya. Karena tidak mungkin orang yang punya pengeluaran 505.000 sebulan punya motor. Nggak mungkin. Nah, ini semua saya bilang tugas saya sekarang tuh bapak-bapak semua hanya mengintip
bohong apa lagi yang dikeluarkan pemerintah terhadap sesuatu. Itu tugas saya. Dan sekarang memang Pak, saya mungkin paling tidak disukai. Karena memang saya 30 tahun di dalam, jadi saya tahu itu jendela angin tempat kebohongan. Saya tahu. Jadi Anda mengeluarkan istilah apapun, pasti saya tahu apa di baliknya. Seperti menyatakan, tidak pernah kita menyatakan, selalu menyatakan kalau menambah utang itu lelang sun. Padahal bahasanya adalah menambah utang. Itu kan jadi bagi rakyat itu hebat, teman. Wah, kita oversubscribe, permintaan lelang sun. Wah, seakan-akan bahwa orang publik itu hebat pemerintah. Permintaannya lebih. Ya gimana tidak lebih? Bunga bank 0%, bunga utang 6%, bunga sun 6%. Jadi sekarang menurut saya ini sangat berbahaya karena orang kaya pesta pora, orang miskin, ya judulnya ini orang miskin rakyat buntung, oligarki untung. Untung. Itu karena memang ya. Kenapa? Saya tambahkan sedikit ini. Orang kaya, oligarki untung, begini. Anda punya uang, Anda simpan, Anda belikan sun, dapat 6%. Oke. Rakyat kecil nabung 0%. Rakyat kecil disuruh membayar utang yang 6% itu yang dinikmati orang kaya. Pertanyaan saya, apakah hal ini terus dilanjutkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.